Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi matematika tentang FPB dan KPK, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah konsep dasar dalam menentukan FPB dan KPK, kemudian menentukan FPB dan KPK dengan metode pohon faktor, lalu menentukan FPB dan KPK dengan metode tabel atau yang juga biasa disebut dengan sengkedan. Oke, langsung saja. FPB merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Lalu, apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jadi misal kita disuruh menentukan FPB dari 12 dan 16. Berarti kita harus mencari dulu faktor-faktor dari kedua bilangan ini ya. Kita tulis faktor dari bilangan 12 dulu. Berarti faktornya adalah semua bilangan yang bisa membagi habis bilangan 12. Faktor yang pertama berarti 1. 12 habis dibagi 1 ya. Kemudian 12 juga habis dibagi 2. 12 juga habis dibagi 3. Juga habis dibagi 4. Kalau dibagi 5 habis nggak? Tidak ya. 12 habis dibagi 6. 7 tidak habis. 8 tidak habis. 9 tidak habis. 10 tidak habis. 11 tidak habis. Kemudian 12 juga habis dibagi dengan 12. Berarti faktor dari 12 ada 6 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya kita tulis faktor dari 16. Jadi bilangan-bilangan berapa saja yang bisa membagi habis bilangan 16. Yaitu 16 habis dibagi 1, habis dibagi 2, 3 tidak ya, habis dibagi 4, 5 pun tidak, 6 tidak, 7 tidak, 8 iya ya, habis dibagi 8, kemudian habis dibagi 16. Jadi, faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, setelah kita menentukan faktor dari kedua bilangan ini, sekarang kita tentukan mana faktor-faktor yang bersekutu atau yang sama. Kita lingkari ya, faktor yang sama yaitu 1, kemudian 2, dan 4. Jadi ada 3 faktor yang sama. Nah, karena yang ditanya adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB, di sini faktor yang sama atau terbesar adalah 4 ya. Berarti FPB-nya sama dengan 4. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan KPK. Sebelum menentukan KPK, berarti kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi misal kita disuruh menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 12 dan 16. Berarti kita harus mencari kelipatan dari masing-masing kedua bilangan ini ya. Untuk 12 berarti kelipatannya adalah 12, 24, 36, tinggal ditambah 12 ya, atau dikalikan dengan bilangan asli secara berurut. Berarti 12 kali 4, 48, 60, 72, 84, 96, dan seterusnya. Kemudian untuk 16 berarti kelipatannya adalah 16 ditambah 16, 32, 32 ditambah 16, 48, ditambah 16, 64, ditambah 16, 80, 96, 112, 128, dan seterusnya. Nah, sekarang dari kelipatan-kelipatan kedua bilangan ini, kita pilih kelipatan yang bersekutu atau yang sama. Kita lihat ya, di sini kelipatan yang sama adalah 48. Kemudian kita lihat lagi yang sama yang mana? 96.
6. Nah, ini kalau kelipatannya kita teruskan, nantinya akan kita temukan lagi kelipatan-kelipatan yang sama. Tetapi, karena yang ditanyakan adalah kelipatan persekutuan terkecil atau kelipatan yang sama tapi yang kecil, berarti tidak perlu kita lanjutkan. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya adalah, kita pilih ya, yang paling kecil di antara kedua kelipatan yang sama ini adalah 48. Oke, bisa dipahami ya konsep dasar dalam menentukan FPB dan KPK. Nah, sekarang kita akan membahas dua cara lain yang lebih mudah untuk menentukan FPB dan KPK. Kita bahas dulu cara yang pertama, yaitu menggunakan cara atau metode pohon faktor. Untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan metode pohon faktor, kita harus tahu dulu ya, bilangan-bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya habis jika dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, yang termasuk bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28. Di sini ada 3 bilangan ya yang akan kita tentukan nilai FPB dan KPK-nya. Kita buat pohon faktornya dulu untuk masing-masing bilangan. Nah, cara membuat pohon faktor adalah membagi ketiga bilangan ini masing-masing dengan bilangan prima sampai menghasilkan bilangan prima. Kita buat dulu pohon faktor untuk 12 ya. Jadi 12 dibagi bilangan prima, kita pilih dulu yang paling kecil ya, 2. Bisa ya, 12 dibagi 2 habis menjadi 6. Kemudian 6 dibagi lagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima, berarti selesai. Kemudian, bilangan-bilangan primanya kita lingkari, yaitu 2, 2, dan 3. Kita buat faktorisasi primanya. Jadi, 12 ini merupakan hasil perkalian dari 2 dikali 2 dikali 3. Maka, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Jelas ya? Kita lanjut ke bilangan yang kedua, yaitu 16. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yaitu 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 ini kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 bukan bilangan prima ya, berarti kita bagi lagi. Kita bagi 2, menghasilkan 2. Nah, 2 yang ini, hasilnya ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Tinggal kita lingkari semua bilangan primanya. Jadi, 16 adalah hasil perkalian dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Lanjut ke bilangan yang ketiga, yaitu 28. Kita buat pohon faktornya. Kita bagi 2 dulu ya. Hasilnya adalah 14. 14 kita bagi 2 lagi, masih bisa. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini ternyata sudah bilangan prima. Berarti sudah selesai pohon faktornya. Tinggal kita lingkari bilangan-bilangan yang termasuk bilangan prima. Kemudian kita buat faktorisasi primanya. 28 ini adalah hasil kali dari 2 kali 2 kali 7. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 7. Pohon faktor dan faktorisasi primanya sudah kita buat. Sekarang kita lanjut menentukan nilai FPB dan nilai KPK-nya. Untuk menentukan FPB, kita pilih faktor-faktor yang sama dari ketiga bilangan ini. Nah, di sini faktor yang sama adalah 2.
Berarti FPB-nya adalah 2. Kemudian kita pilih yang pangkatnya terkecil. Di sini dari ketiga ini yang pangkatnya terkecil adalah 2 pangkat 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan KPK, kita pilih atau kita kalikan semua faktor. Untuk faktor yang sama, kita pilih faktor yang pangkatnya besar. Berarti untuk yang sama, tulisnya sekali aja ya, yaitu 2. Kita pilih yang pangkat terbesar, berarti 2 pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan faktor yang lainnya. Kali 3 kali 7. Berarti KPK dari 12, 16, dan 28 adalah 2 pangkat 4 kali 3 kali 7 atau sama dengan 336. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode tabel. Sama halnya dengan metode pohon faktor, pada metode tabel ini kita juga harus bisa membedakan atau menentukan bilangan-bilangan apa saja yang termasuk bilangan prima ya. Kita tulis ulang bilangan yang termasuk bilangan prima. Kemudian kita langsung ke contoh soal, kita gunakan soal yang sama ya, yaitu tentukan FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28. Karena kita ingin menggunakan metode tabel, berarti kita harus membuat tabelnya dulu. Tabelnya seperti ini. Di sini ada kolom bilangan pembagi, kemudian ada kolom bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya. Nah, di sini bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya adalah 12, kemudian 16, dan 28. Kemudian, ketiga bilangan ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan pembaginya kita tulis di sini ya, sampai menghasilkan 1. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Hasil pembagiannya kita tulis di bawah bilangan masing-masing ya. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. 16 dibagi 2 adalah 8. 28 dibagi 2 adalah 14. Nah, jika semua bilangan ini bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama, maka langsung kita lingkarin saja bilangannya. Jelas ya? Nah, hasilnya ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2 adalah 3. 8 dibagi 2 adalah 4. 14 dibagi 2 adalah 7. Perhatikan, semua bilangan ini yaitu 6, 8, dan 14 bisa dibagi atau habis dibagi 2. Berarti kita lingkari juga. Lanjut, ketiga hasilnya ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Misal kita bagi 2 lagi ya. 3 dibagi 2 tidak bisa atau tidak habis, maka tetap kita tulis dengan 3. 4 dibagi 2 adalah 2. 7 dibagi 2 juga tidak bisa, berarti tetap kita tulis 7. Jadi yang tidak bisa tetap kita tulis dengan bilangan sebelumnya. Paham ya? Nah, karena 2 ini tidak bisa membagi habis semua bilangan, yaitu 3, 4, dan 7, maka 2 ini tidak perlu kita lingkari ya. Lanjut kita bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 3. 2 dibagi 2, 1. 7 dibagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 7. Kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lain. Karena dibagi 2 sudah tidak bisa ya, ini sudah menghasilkan 1, jadi kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis 7. Nah, ini sudah 1 semua, berarti tinggal 7 atau 28-nya yang belum menghasilkan 1. Kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu kita bagi 7. Ini tetap 1, 1, 7 dibagi 7 adalah 1. Nah, karena hasilnya sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Sekarang kita lanjut menentukan FPB dan KPK dari ketiga bilangan ini. Perhatikan caranya. Untuk menentukan FPB, kita kalikan bilangan-bilangan pembagi yang bisa membagi semua bilangan. Tadi sudah kita lingkari ya, bilangan-bilangan pembagi yang bisa membagi semua bilangan. Berarti FPB-nya adalah 2,
dikali 2 atau sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan KPK, kita kalikan semua bilangan pembaginya. Berarti KPK-nya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4, kemudian dikali 3 dikali 7 atau sama dengan 336. Jadi, FPB dan KPK dari 12, 16, dan 28 adalah 4 dan 336. Sama seperti metode pohon faktor tadi ya. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.